bukan tentang seberapa besar power yang kita punya, tapi seberapa proporsional kita menggunakan power. Baca puisi bukan demonstrasi power. Baca puisi bukan demonstrasi kemampuan rentang vokal. Baca puisi adalah membaca dengan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman para peserta lomba baca sajak melalui video yang diselenggarakan oleh GAKSA, Gabungan Komunitas Sastra ASEAN. Kami menerima begitu banyak tawaran konsep pembacaan puisi melalui video yang teman-teman kirim. Dan sudah waktunya kami mengumumkan siapa saja yang memenangkan sayembara ini atau lomba ini. Sebelum diumumkan, saya kiranya perlu menyampaikan beberapa catatan dari juri tentang bagaimana pembacaan puisi yang kami terima melalui video. Hal pertama yang perlu kami sampaikan berkenaan dengan penadaan di dalam pembacaan puisi. Penadaan di dalam pembacaan puisi di kita itu memang masih menjadi persoalan mendasar dalam pembacaan puisi. Nada pembacaan puisi masih cenderung template, seperti terpola pada umumnya orang membaca puisi akan dengan cara itu. Sementara puisi yang dibacakan berbeda-beda. Ini yang selalu senantiasa kami sampaikan, bahwa membaca puisi itu jangan terlebih dahulu menentukan nada di dalam kepala, tetapi terlebih dahulu menyerahkan diri pada penafsiran, pada interpretasi, agar kita dapat menemukan sendiri nada yang dikehendaki puisi, bukan meminta puisi tunduk pada template nada yang sudah kadung ada di dalam kepala kita. Itu memang menjadi persoalan mendasar, sehingga puisi apapun cenderung dibaca dengan cara yang kurang lebih sama penadaannya. Yang saya maksud dengan template itu begini: bermain-main dengan pola staccato misal, ini cukup sering disampaikan. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Itu template sekali, dan staccato sebagai sebuah teknik tidak menjadi persoalan sebetulnya. Bagus untuk membangun dinamika, membangun nuansa, tetapi jika dari awal sampai akhir menggunakan staccato, itu bagi kami persoalan. Karena itu artinya membacanya dengan cara yang statis, monoton. Yang disebut monoton kan satu nada. Begitu dan begitu saja. Yang diandalkan hanya power, bukan nada, bukan rentang nada yang dimainkan. Hal kedua, pembaca puisi di kita rupa-rupanya juga memahami pikiran bahwa membaca puisi itu harus berat. Harus berat yang dimaksud dapat dilihat dari cara kita memproduksi nafas awal. Pasti berat. Derai cemara, atau di pentas kemanusiaan. Beberapa puisi memang mungkin memiliki bobot beban
nuansa seberat itu, tetapi tidak semua puisi perlu diberikan bobot nuansa seberat itu dengan pengambilan nafas yang sedalam itu. Bisa lebih light gitu, bisa lebih nge-groove. Kita dapat mengambil banyak sekali pola penadaan, pola penuansaan. Katakanlah saya tidak ambil contoh puisi yang dilombakan, saya ambil contoh yang tidak dilombakan. Ketika orang membaca puisi Aku karya Chairil Anwar, kita akan berpikir bagaimana memberi bobot seberat mungkin terhadap puisi itu sehingga kecenderungannya adalah seperti ini. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Berat sekali. Apa tidak boleh? Boleh. Tetapi itu sudah menjadi template rupanya. Itu sudah menjadi gaya baca untuk puisi apapun. Disinilah penafsiran penting sekali. Penafsiran yang bermasalah akan menjadi asal muasal dari masalah pembacaan puisi. Contoh, kita membaca puisi Karawang Bekasi, itu banyak sekali yang bagi saya menafsir dengan kurang memadai. Karawang Bekasi sebagai sebuah puisi, aku liriknya adalah mayat, kami liriknya adalah mayat. Maka dia tidak dapat dicitrakan, tidak dapat diimajinasikan seperti seseorang sedang berada di medan perang, karena mayat. Dari mana penafsiran bahwa itu adalah mayat? Ya, di situ jelas sekali kalimatnya. Kami kini mayat. Sekarang kepunyaanmu lah sekarang. Jadi itu suara dari mayat-mayat yang bahkan tinggal tulang belulang, yang berserakan antara Karawang Bekasi. Tapi banyak sekali orang membaca puisi dengan cara, kami kini mayat, kini kepunyaan nan, wah gitu. Jaga Bung Karno, jaga Bung Hatta, jaga Bung Syahrir. Wow. Kita dalam membaca puisi bukan tentang seberapa besar power yang kita punya, tapi seberapa proporsional kita menggunakan power. Baca puisi bukan demonstrasi power. Baca puisi bukan demonstrasi kemampuan rentang vokal. Baca puisi adalah membaca dengan indah. Dan harus diingat, inti dari pembacaan puisi adalah menyampaikan pesan puisi. Tentu saja pesan puisi yang saya maksud adalah pesan puisi hasil penafsiran pembaca, sehingga audiens atau pendengar itu menerima pesan sekunder, makna sekunder kan hasil penafsiran orang lain. Jadi tidak sedikit dari kita, mungkin saya juga sering terjebak, sibuk dengan demonstrasi power vokal, tetapi tidak sibuk dengan pendalaman power, pendalaman makna puisi, penyampaian pesan puisi. Power bagaimanapun juga harus dikelola dengan baik, secara proporsional. Ketiga, tentang rahang. Teman-teman, membaca puisi itu ketika kita mengelola vokal, pernafasan kita itu kan dapat kita sebut sebagai mesinnya. Bibir kita itu artikulator. Maka
bagaimana caranya segala bentuk baik bunyi maupun bentukan huruf, bentukan kalimat yang diproduksi oleh artikulator kita itu proporsional juga. Terlalu luas membuka rahang itu punya kecenderungan sound produknya tidak seberapa memadai, dan artikulasinya juga tidak seberapa memadai, dan ketika mengejar nada-nada cepat keteteran. Seperti apa? Aku dengan aku berbeda. Oke, sekarang kita rahangnya buka agak luas. Aku, kita cepatkan temponya. Aku ini binatang jalang yang sulit, tidak mungkin. Tapi kalau rahangnya, bibir kita sebagai artikulator ini dikelola seproporsional mungkin, tempo cepat pun kita bisa. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Dan nada juga lebih dinamis. Ketika rahang terlalu luas, nadanya tidak dinamis, diseret. Aku ini binatang jalang. Dan perhatikan sound produknya menjadi kurang maksimal. Dan terakhir, bagaimanapun lomba tetaplah lomba. Ada unsur tertentu yang harus kita pahami tentang perlombaan. Penjurian bagaimanapun menggunakan basic dasar keilmuan. Meski di antara satu dengan juri yang lain berkemungkinan ada unsur yang bersifat subjektif. Terlepas dari itu, keputusan adalah sebuah keputusan yang dia harus dikeluarkan. Jadi, siapapun yang akhirnya diputuskan sebagai pemenang, selamat dan semoga terus mewarnai dunia panggung sastra. Dan yang belum mendapatkan juara, tetap berkarya, tetap menikmati dunia panggung. Capaian perlombaan bukan puncak capaian kesenian atau capaian kesusastraan kita. Dan ingat bahwa berkesenian tak pernah sampai pada puncaknya. Kita adalah pribadi-pribadi yang terus berproses tanpa pernah bertanya di mana akhir dari proses itu. Baiklah, tidak perlu berlama-lama. Juara favorit, kalau juara favorit ini ditentukan oleh seberapa banyak jumlah penonton di YouTube mengikuti lazimnya perkembangan zaman. Fareza Jufar. Saya lupa Fareza Jufar dari mana. Sebentar, kita cek. Karawang. Selamat untuk Adinda Fareza Jufar, sepertinya masih anak sekolah dasar. Juara 3. Kita bergerak ke Jawa Timur. Tepatnya di Sumeneb, atas nama Hasbi Asyiddiqi. Ada dalang di balik layar bagi para wayang. Kita kini dalam keremangan yang jelas. Siapa dalang dan siapa wayang tak dapat dibuktikan dengan kenyataan. Kenyataan telah ditangkap kata-kata saluran utama. Dari Sumeneb kita terbang ke Kalimantan Timur. Dia adalah juara 2-nya atas nama Marlia Susana. Di pentas kemanusiaan, semangat kian berkobar. Teruskan perjuangan tanpa henti-henti,
Kerana masih ada sinar menanti petunjuk jalan kedamaian. Dan juara 1, kita kembali ke tanah Jawa. Dari Cirebon, Neneng Alvia. Di pentas kemanusiaan, seluruh dunia mengecam, mengutuk dengan lantang, laknat engkau si pendurjana. Rakus menggila, membuka mata semua. Demikian pengumuman ini disampaikan 30 Juli 2022, tepat di hari pertama tahun baru Hijriah 1944. Semoga kita terus berkembang menjadi pribadi yang membaik dari waktu ke waktu. Sampai jumpa kembali pada kegiatan-kegiatan yang lainnya, perlombaan-perlombaan yang lainnya. Saya mewakili pengurus Gabungan Komunitas Sastra ASEAN, memohon maaf jika banyak sekali kekurangan dan semoga kita semua terus dapat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.